Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kenapa harus berjamaah. Kebanyakan akademisi menyetujui bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menyarankan atau memerintahkan pembentukan kekhalifahan Islam sepeninggalnya. Permasalahan yang dihadapi ketika itu adalah siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dan sebesar apa kekuasaan yang akan didapatkannya. Hingga pada tiba saatnya Nabi Muhammad meninggal, kaum muslim berdebat tentang siapa yang berhak untuk menjadi penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasul. Hal inilah yang memicu munculnya kaum Syiah belakangan pada masa kekhalifahan Muawiyah, lebih tepatnya setelah masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad hanya mengingatkan untuk berpegang teguh pada dua hal, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim untuk memenuhi baiat yang pertama, dan yang pertama itu saja. Kita perjelas ini. Kita semua sama-sama tahu, baiat adalah ikatan janji dan sangat umum di kalangan masyarakat Arab pada saat itu, khususnya pada saat terjadinya baiat Aqobah. Baiat Aqobah inilah yang dijadikan oleh Nabi sebagai ukuran layak untuk membangun sebuah negara yang kelak dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama atau orang kedua yang dibaiat setelah Nabi Muhammad, yang berperan sebagai pemimpin umat baik urusan negara maupun urusan agama, yang kebetulan menjadikan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Perbedaan yang sangat mencolok adalah Islam memang sudah disempurnakan menjelang wafatnya Nabi. Jadi, Khalifah Ulil Amri atau Amir tidak memiliki kewenangan dalam mengatur agama seseorang, karena keimanan seseorang terpisah dari kewenangan mutlak, karena khilafah itu bersifat duniawi. Begitu pula kesesatan sistem yang masih digunakan oleh agama-agama samawi pendahulu Islam, seperti keimaman Yahudi dan kepausan Katolik. Coba Anda buka di Wikipedia. Imam besar Yahudi. Peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat ketika imam besar bertugas untuk mempersembahkan ritus kurban tahunan di Bait Suci yang terletak di kota Yerusalem. Di dalam ritus tahunan tersebut, hanya imam besar yang diizinkan masuk ke dalam ruang maha suci dari Bait Suci. Kemudian kepausan. Paus adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Keutamaan uskup Roma sebagian besar berasal dari peranannya dalam tradisi sebagai penerus Santo Petrus. Kepada siapa Yesus memberikan kunci surga dan kekuasaan untuk mengikat, melepaskan, dan seterusnya. Yang pada akhirnya muncullah surat protes dari kaum Nasrani sendiri, yang kelak menjadi mazhab agama Kristen yang disebut Protestan. Sistem itu disebut sesat karena terlalu superior untuk ukuran pemimpin yang bukan Rasul. Dan LDII paham betul esensi sekularisme yang mereka terapkan. Berikut adalah pemaparan dari mana LDII mendapat konsep dalam berjamaah. Ini sudah dikerjakan sejak Nabi dulu-dulu. Ada baiat. Baiat itu nggak asing. Coba di Kristen. Di Kristen itu ada baiat. Di Katolik ada baiat. Di Yahudi ada baiat. Namanya bukan baiat. Pembaptisan. Gini apa nggih? Kalau orang dibaptis itu berarti lahir kembali. Makanya dikasih nama baru. Namanya salah satunya Franciscus Xaverius Tukio. Pak Le saya itu. Tulisannya FX. Terus dari imam kelompok. FX-nya dicorek. Tukio. Nah itu maksudnya kita cerita bahwa mereka itu sebenarnya ada jamaah. Coba perintah Allah, sisa-sisanya perintah Allah. Sistem di Kristen itu masih utuh itu saudara. Ada Katolik Ortodok itu mulai topnya sampai bawahnya. Ada kalau di Inggris itu Anglikan itu mulai top sampai bawah. Kalau Katolik itu dari Pope
cara pemilihannya saudara jamaah, plek pemilihannya itu. Ya pemilihan Islam memang dari situlah konsep berjamaah muncul. Tapi banyak orang yang belum sadar dan belum paham bahwa semua itu adalah sesat. Dan para ulama rahimahumullahu jami'an mengatakan bahwa bai'at yang syar'i ini ditujukan kepada pemimpin. Pemimpin dalam artian yang luas, bukan pemimpin jamaah. Kalau pemimpin jamaah berarti bai'atun ala bai'ah, dan itu tidak diperbolehkan. Maka Syekh Ali Ibnu Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah ta'ala memiliki satu risalah tentang masalah bai'at, antara bai'at yang syar'i dan bai'at yang non syar'i. Jadi diberikan kepada pemimpin dalam sekupan luas, itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Maka setiap orang membuat jamaah minta dibai'at, menjadikan tafarruqul ummah. Umat itu berpecah belah dan juga bercerai-berai. Jadi bai'at yang diberikan kepada pemimpin, bukan kepada ketua jamaah ataupun pemimpin jamaah dan sebagainya, atau amir jamaah. Ya, ini Allah taala alam bis